Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama kami, Cornelius Media. Puji Tuhan kami boleh mendengar bahwa banyak yang terberkati melalui program ini, namun demikian, kami tetap mengingatkan saudara-saudariku bahwa program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab masing-masing kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat yang ada di tangan kita. Dan kita masih berfokus pada Injil Markus. Saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema kontroversi di Yerusalem. Saya Pendeta Widodo Purwanto ditemani oleh hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar mendalami firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi pikiran kami dan Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami memperoleh pengertian yang benar akan kehendak Tuhan dan firman-Mu dan jadikan kami baru di dalam kehidupan kami, untuk mana kami boleh mempraktekkan firman yang akan kami pelajari ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Program ini, saudaraku, terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan melihat dasar firman Tuhan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita akan mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga, kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan kemudian bagian terakhir kita tiba pada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Yang pertama dari Injil Markus pasal yang ke-11. Markus 11 menggambarkan peristiwa-peristiwa penting yang menandai minggu terakhir kehidupan Yesus di bumi sebelum penyalibannya. Itu dimulai dengan masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemuliaan, menunggangi seekor keledai muda tertambat, seperti seorang raja di mana banyak orang menghamparkan pakaian dan ranting-ranting hijau di jalan serta berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesudah itu ada peristiwa Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun lebat namun tidak berbuah sama sekali. Kemudian Yesus masuk ke bait Allah dan membersihkannya dari semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah tersebut. Yesus katakan, bukanlah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Perkataan ini dikutip Yesus dari Yeremia 7 ayat 11 dan juga Yesaya 56 ayat yang ke-7. Lantas di Markus 11 juga Yesus mengajar para muridnya tentang kuasa doa dan bagaimana mereka harus berdoa termasuk harus mengampuni terlebih dahulu. Bagian terakhir dari Markus 11 adalah pertanyaan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua tentang kuasa dan otoritas Yesus. Selain Markus 11, ada juga satu raja-raja pasal yang pertama ayat 32 sampai 48 di mana tercatat peristiwa Salomo masuk ke Yerusalem kota Daud mengendarai bagal betina Raja Daud dan kemudian diurapi menjadi raja menggantikan raja sebelumnya yaitu ayahnya Daud. Kemudian ada Sakaria 9 ayat 9 dan 10 yaitu nubuatan tentang bagaimana seorang raja akan datang ke Sion, Yerusalem mengendari seekor keledai beban yang muda dan disambut dengan sorak-sorai. Nubuatan inilah yang tergenapi dalam peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem di Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11. Yang terakhir adalah Markus 12 ayat 1 sampai 34 di mana Yesus menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka serta merampas hak dari pemilik kebun anggur. Mereka menganiaya orang-orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu, termasuk membunuh anak pemilik kebun anggur tersebut. Di sini juga Yesus menjawab pertanyaan jebakan dari orang Farisi dan Herodian tentang membayar pajak kepada Kaisar. Dia katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Selanjutnya, Yesus juga menjawab pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan, menegur pendapat mereka yang tidak berlandaskan kitab suci bahwa tidak ada kebangkitan. Kemudian ayat 28-34, Yesus menerangkan tentang hukum yang paling utama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sekarang kita datang pada pengertian judul, yaitu kontroversi di Yerusalem. Kontroversi antara siapa dengan siapa yang dimaksud di sini. Dari apa yang kita baca dalam Markus 11 dan Markus 12 ayat 1-34, kontroversi yang dimaksud adalah kontroversi antara Yesus dan berbagai kelompok pemimpin agama Yahudi, yaitu imam-imam kepala dan ahli Taurat. Markus 11 ayat 18, di ayat yang ke-27 ditambahkan pula tua-tua.
Kemudian pasal 12 ayat 13 ada juga orang-orang Farisi dan Herodian, lantas orang-orang dari golongan Saduki menurut Markus 12 ayat yang ke-18. Nah, sesuai konteks pelajaran sekolah Sabat, apa pelajaran yang menjadi kontroversi? Paling tidak ada 6 pelajaran yang menjadi pertentangan atau kontroversi di dalam Markus pasal yang ke-11 dan Markus pasal 12 ayat 1-34. Yang pertama, Yesus masuk ke Yerusalem seperti seorang raja yang akan datang yang telah dinubuatkan sebelumnya. Dan dalam Lukas 19 ayat 39 dikatakan bahwa ini mendatangkan pertentangan dari orang Farisi. Yang kedua, tentang tindakan Yesus membersihkan bait suci dan mengutuk pohon ara dari Markus 11 ayat 12-26. Kemudian yang ketiga tentang kuasa dan otoritas Yesus, Markus 11 ayat 37 sampai dengan 43, di mana Yesus memberi respons dengan menyampaikan perumpamaan tentang para penggarap anggur yang tidak setia dan berkhianat, menurut Markus 12 ayat yang ke-12. Lantas yang keempat tentang membayar pajak kepada Kaisar, Markus 12 ayat 13 sampai 17, kemudian tentang kebangkitan, Markus 12 ayat 18 sampai 27, dan yang terakhir yang keenam tentang perintah yang utama, Markus 12 ayat 28 sampai 34. Nah, sekarang apa inti dan motif dari kontroversi tersebut? Inti dari kontroversi ini sebenarnya adalah penolakan dari tua-tua, imam-imam kepala, para ahli Taurat, orang Farisi, Herodian, dan golongan Saduki terhadap Yesus sebagai Mesias. Dia yang diurapi yang akan datang seperti yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Andrews Study Bible halaman 1299 mengatakan bahwa perumpamaan di Markus 12 menggambarkan penolakan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus. Motifnya adalah kebencian dan dengki, dan ini tercatat dalam Markus 15 ayat yang ke-10 serta Matius 27 ayat yang ke-18. Dalam peristiwa Yesus dielu-elukan oleh orang banyak ketika memasuki Yerusalem, The Spirit of Prophecy, volume 2 halaman 387 katakan bahwa orang Farisi menyaksikan adegan itu dan dibakar oleh rasa iri dan dengki. Selain itu, bagi kelompok politik seperti Herodian, menurut Andrews Study Bible, motifnya adalah bahwa Yesus menjadi ancaman bagi kekuasaan politik mereka yang mereka terima dari pemerintah Roma. Kita masuk pada ayat inti, dan ayat inti kita pelajaran pekan ini diambil dari Markus pasal 11 ayat 25. Markus pasal 11 ayat 25, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita lihat apa kisah yang mendahului nats ini dan kepada siapa perkataan ini ditujukan. Nah, saudara, kisah ini atau kisah yang mendahului ayat ini adalah bagaimana cerita tentang kunjungan Yesus yang terakhir ke Yerusalem, di mana pada saat itu Yesus disambut disambut oleh rakyat-rakyat seperti mereka menyambut raja mereka. Dan di dalam perjalanan dari Betani kembali ke Yerusalem, Yesus lapar dan kemudian mencari makanan pada sebuah pohon ara yang lebat dengan daun. Tetapi Yesus tidak menemukan apa-apa karena bukan musim berbuah. Dan kemudian Yesus mengutuki pohon itu. Setelah Yesus masuk ke Yerusalem dan mengadakan pembersihan kedua di bait suci, maka mereka kembali lagi melewati jalan yang sama dan melihat pohon itu sudah kering. Dan tentu saja murid-murid bingung dengan kejadian ini, dan kemudian Yesus memberikan pengajaran tentang iman dan doa. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 645, di sana dikatakan rupanya mereka belum memahami maknanya. Karena itu ketika perhatian mereka berfokus pada mujizat itu sendiri dan bukan pada maknanya, Yesus memanfaatkan ketertarikan mereka untuk menunjukkan betapa tingginya iman yang sejati dapat melambung dan menambahkan sebuah nasihat sehubungan dengan sebuah persyarat yang penting bagi terkabulnya doa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nats ini juga Yesus berikan kepada murid-muridnya yang saat itu bingung kenapa Yesus melakukan atau mengutuk pohon ara itu. Nah, apa pengertian berdiri untuk berdoa? Apakah berdoa harus selalu berdiri?
Kalau kita membaca Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 645, di sana dijelaskan bahwa konteks berdoa dengan postur berdiri di sini merujuk kepada doa yang biasa dibawakan oleh orang Yahudi di pelataran bait suci pada doa petang dan juga doa pagi. Dan sehubungan dengan posisi saat berdoa, Alkitab memiliki beberapa catatan tentang posisi saat berdoa. Yang pertama di dalam Nehemia pasal 9, Lukas pasal 18, di sana ada postur tubuh atau posisi berdoa ketika berdiri. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Daud berdoa pada saat dia duduk. 2 Samuel pasal 7 ayat 18, Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 12. Dan kemudian kita juga mendapat informasi bahwa Daud berdoa sambil berbaring di tempat tidur, Mazmur pasal 6 ayat 6 sampai 9 dan Mazmur pasal 63 ayat 6. Di dalam buku Roh Nubuat Selected Messages jilid 2, kita dapat melihat bahwa Roh Nubuat menganjurkan kita jika bertelut saat berdoa. Kenapa? Karena ketika kita bertelut itu akan meningkatkan rasa hormat dan ketergantungan kepada Allah. Jadi sebisa mungkin kita dapat melakukan ini pada saat-saat yang tepat. Tetapi di sisi lain, The Ministry of Healing halaman 510-511 mengatakan bahwa tidak selalu harus berlutut untuk berdoa. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa berdoa tanpa berkeputusan, artinya di mana saja, dengan posisi apa saja kita dapat berdoa. Counsels on Health halaman 362 mengatakan engkau tidak dapat selalu berlutut dalam doa. Atau engkau tidak dapat selalu berlutut dalam doa. Tetapi permohonanmu yang hening dan terus menerus naik kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan dan bimbingan. Nah, apa pengertian ampunilah dahulu dan bagaimana mengampuni? Apakah secara fisik datang kepada orang tersebut saat sebelum berdoa? Nah, di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 90, di sana dikatakan, apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, kita harus mempunyai suatu roh kasih dan keampunan. Dan di sana dituliskan, di dalam hati kita sendiri. Jadi pengampunan itu dapat kita berikan pada saat berdoa di dalam hati kita sendiri. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang-orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama sebagaimana kita harapkan diampuni. Lalu kemudian, bagaimana jika kita yang salah kepada orang lain? Apakah kita harus minta maaf dan minta pengampunannya? Saudara, pengajaran Alkitab meminta kita untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mencari pengampunan. Contohnya di dalam buku Lukas pasal 19 kita melihat ada Sakeus di sana. Sakeus saat itu dia mengakui kesalahan dan berjanji mengembalikan uang yang dia ambil dengan cara yang tidak adil. Kemudian juga ada ilustrasi atau perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Yesus menceritakan bahwa anak ini mengakui kesalahannya dan datang kepada bapaknya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dari pembahasan ayat inti kita masuk kepada topik masuk dengan kemenangan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya di Markus 11 ayat 1-11 tentang Yesus diulu-ulukan di Yerusalem, perjalanan Yesus yang keberapakah perjalanan ke Yerusalem kali itu? Dan apa tujuan perjalanan Yesus kali ini ke Yerusalem? Alkitab khususnya keempat Injil tidak memberikan informasi yang rinci tentang setiap perjalanan Yesus ke Yerusalem. Tetapi ada beberapa kunjungan yang dicatat secara eksplisit. Berikut adalah bagian Injil yang mencatat perjalanan dan keberadaan Yesus di Yerusalem. Yang pertama, Yesus sebagai anak-anak ketika dia berada di Bait Allah menurut Lukas 2 ayat 41-50. Kemudian Yesus ada di Bait Allah selama perayaan Paskah menurut Yohanes pasal 2 ayat 13-25. Kemudian Yesus berada di Bait Allah saat perayaan Hari Raya Pondok Daun menurut Yohanes 7 ayat 1-14. Kemudian Yesus berada di Yerusalem khususnya di Bait Allah pada saat hari raya pentabisan Bait Allah, Yohanes 10 ayat 22-39. Dan catatan dalam Markus 11 yang juga dicatat di dalam Matius 21, Lukas 19, dan Yohanes pasal 12. Menurut percakapan Yesus, ini adalah perjalanan Yesus ke Yerusalem yang terakhir kali.
Mengapa? Karena memang adalah tujuannya kali ini ke Yerusalem, yaitu untuk menyerahkan dirinya dalam penderitaan dan kematian sebagai korban penebus dosa. Markus 10 ayat 33 dan 34 katakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Dia mengatakan itu pada waktu menyampaikan dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita. Nah, sekarang mengapa baru kali ini Yesus minta naik keledai? Dan apa maknanya? Karena Yesus tahu inilah saatnya nubuatan dalam Sakaria 9 ayat 9 dan 10 digenapi. Maknanya mengendarai keledai adalah sebagai simbol seorang raja Israel. Di momen inilah Yesus mendemonstrasikan bahwa sebenarnya dialah Mesias, raja yang akan datang itu. Pena inspirasi dalam buku Homeward Bound halaman 66 mengatakan bahwa binatang yang ditungganginya adalah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel, dan Alkitab telah menubuatkan bahwa dengan cara itulah Mesias akan datang ke dalam kerajaannya. Hal yang senada juga disampaikan dalam buku Alfa Omega jilid 6 halaman 190 bahwa 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Sakaria menubuatkan kedatangan Raja Israel dalam keadaan seperti itu. Nubuatan ini kini harus digenapi. Ia yang sejauh itu telah menolak kehormatan raja, kini datang ke Yerusalem sebagai ahli waris yang dijanjikan pada tahta Daud. Nah, apa pengertian dari menyambut Yesus di atas keledai dan berseru Hosana? Dan mengapa? Apa maksud Yesus saat itu hanya meninjau bait suci? Walaupun para pemimpin agama dan orang-orang terpelajar tidak mengakui Yesus sebagai Raja dan Mesias oleh karena penampilan luarnya, banyak orang menyambut Yesus di atas keledai. Ini merupakan ekspresi kegembiraan dan harapan dalam hati mereka menyambut sang raja seperti yang terjadi pada waktu Salomo ditabiskan menjadi raja menggantikan ayahnya Daud dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Mereka berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 471, Hosana artinya save now, selamatkan sekarang, atau save I pray thee, aku berdoa kepadamu, selamatkan. Ini merupakan sebuah permohonan atau doa kepada Allah agar keselamatan akan datang kepada Israel melalui Raja Mesias. Namun itu pun kemudian berkembang menjadi suatu pujian kepada Tuhan. Markus 11 ayat 11 mengatakan bahwa ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Pada momen itu, Alfa Omega jilid 6 halaman 203 sampai 204 mengatakan seketika lamanya Yesus tinggal di bait suci sambil memandangnya dengan mata yang sedih. Kemudian ia pun mengundurkan diri dengan murid-murid dan kembali ke Betania. Ketika orang banyak mencari dia, hendak mendudukan dia di tahta, ia tidak mereka temukan. Dua hal yang bisa kita temukan di sini. Pertama, Yesus hanya datang meninjau karena Yesus ingin sekedar melihat bahwa fungsi dan pelayanan di bait suci Allah sudah hilang dari apa yang seharusnya sehingga dia bersedih di sana. Yang kedua, Yesus tahu bahwa orang banyak bermaksud untuk mendudukan dia sebagai raja dan itu akan justru menghalangi misinya sebagai Mesias dan sebagai korban yang disimbolkan dalam pelayanan di bait suci. Itulah sebabnya dia hanya sebentar saja meninjau bait suci. Nah, apa ada kontroversi dalam kisah ini? Dalam peristiwa yang sama, Injil Lukas memberikan lebih sedikit detail. Lukas 19 ayat 39 dan 40 katakan bahwa beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Artinya ada kontroversi dalam kisah ini di mana para pemimpin Yahudi tidak senang dengan pemandangan tersebut dan berusaha membungkam murid-murid Yesus yang berteriak hosana dan pujian menyambut Yesus sebagai Raja dan Mesias. Dalam pemahaman dan kepercayaan mereka, Yesus bukanlah Raja dan Mesias yang sedang dinantikan oleh mereka. Baik, saat ini kita masuk pada pokok diskusi mengenai pohon yang dikutuk dan bait suci yang dibersihkan. Nah, di dalam konteks kisah Markus 11 ayat 12 sampai 26, kita akan melihat mengapa Yesus harus mendekati pohon ara saat lapar.
Dan mengapa Yesus pada akhirnya mengutuk pohon ara? Karena tidak didapati buah ara. Padahal saat itu memang bukan musim buah ara. Bukankah cerita ini menampakkan Yesus sebagai seorang yang arogan, pemarah dan melawan hukum alam, dan pohon ara yang menjadi korban saat itu? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa yang terjadi pada ayat ini dan cerita ini. Nah, mengapa Yesus mendekati pohon ara saat lapar? Bukannya pada saat itu belum musim panen. Nah, memang Alkitab mengatakan jika saat itu bukanlah musim buah atau musim buah belum tiba. Tetapi mari kita lihat ada komentari dari Craig Kenner di dalam The IVP Bible Background Commentary New Testament untuk Markus pasal 11 ayat 12 dan 14. Di sana dikatakan seperti begini. Pada musim ini, buah ara yang dapat dimakan masih sekitar 6 minggu lagi. Tetapi, buah yang lunak baru saja muncul di pohon pada akhir Maret. Buah ara tersebut akan matang pada akhir Mei. Ini adalah buah ara awal yang mendahului panen utama buah ara akhir, yang siap dipanen pada pertengahan Agustus hingga Oktober. Jika hanya daun yang muncul tanpa buah ara awal, maka pohon itu tidak akan menghasilkan buah ara pada tahun awal atau tahun akhir. Jadi kenapa Yesus datang mencari makan di sana saat dia lapar? Memang betul itu belum musim panen, tetapi seharusnya saat itu sudah ada buah-buah mengkal atau buah-buah yang belum masak yang dapat dimakan. Nah, alasan lain kenapa Yesus pergi ke pohon itu karena daun-daun yang sangat lebat sehingga memberikan harapan jika pohon itu sudah memiliki buah pada musim itu. Nah, Kerinduan Segala Zaman halaman 204 mengatakan belum ada musim buah ara yang masak kecuali di beberapa tempat tertentu. Jadi sepertinya sudah ada mulai muncul tetapi belum ada yang masak, tetapi di tempat yang lain sudah mulai masak. Artinya musim panen hampir tiba. Seharusnya pohon yang memiliki banyak daun ini sudah memiliki beberapa buah-buah yang mengkal. Nah, dikatakan selanjutnya bahwa tetapi di kebun buah-buahan yang didatangi Yesus, satu pohon kelihatan sudah lebih dulu dari pohon-pohon yang lain. Pohon itu sudah penuh daun. Pohon ini yang penuh daun memberikan harapan adanya buah yang sudah cukup matang. Tetapi rupa pohon itu menyesatkan. Setelah memeriksa cabang-cabangnya dan dahan yang paling bawah atau dari dahan yang paling bawah sampai pada ranting yang paling atas, Yesus tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja. Nah, kemudian kalau begitu, mengapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Ada beberapa pemahaman. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Alkitab, pohon ara ini adalah simbol yang biasa digunakan di dalam Alkitab sebagai simbol bangsa Israel. Kita bisa baca itu dalam Yeremia pasal 8 dan juga Hosea pasal 9. Nah, dengan mengutuk pohon ini, Yesus sementara memberikan peringatan tentang bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah spiritual yang diharapkan. Kemudian yang kedua, keadaan pohon ini yang tanpa buah sedangkan memiliki banyak daun menunjukkan pelajaran tentang bangsa Yahudi yang menonjol saat itu dengan ilmu dan pengetahuan tetapi tidak menjadi berkat. Kerinduan Segala Zaman halaman 205 mengatakan, sebagaimana halnya dengan pohon yang tidak berbuah, mereka mengembangkan cabang-cabang mereka yang penuh keangkuhan di atas, kelihatan rimbun daunnya dan indah dipandang mata, tetapi mereka tidak mengeluarkan buah selain daun-daun saja. Agama Yahudi dengan bait suci yang indah, mezbah-mezbahnya yang suci, imam-imamnya yang bersongkok dan upacara yang mengesankan, sesungguhnya indah secara lahiriah, tetapi kerendahan hati, kasih dan kebajikan sangat kurang. Nah, kalau begitu, apakah perkataan Yesus pada pohon ara ini di dalam ayat 14? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya adalah sebuah kutuk, dan apakah ini kontroversi? Nah, mari kita lihat
Pendapat dari Matthew Henry menjelaskan bahwa jika buah yang baik ini sebenarnya adalah simbol dari kehormatan. Jadi buah ini adalah simbol dari kehormatan pohon ara. Oleh karena itu, kata-kata Yesus pada saat itu adalah simbolis yang mengatakan bahwa atau menunjukkan bahwa kehormatan dari bangsa Israel itu akan dicabut dan digantikan dengan hukuman. Selanjutnya, apa arti bait suci bagi orang Yahudi dan apa saja kegiatan yang dilakukan di bait suci? Dalam perspektif orang Yahudi yang berpegang pada Taurat, kemah suci atau bait suci adalah di mana Allah tinggal di tengah-tengah umatnya sesuai dengan Keluaran 25 ayat yang ke-8. Kemudian pada waktu Salomo berdoa pada hari bait Allah ditabiskan, dia percaya bahwa bait suci adalah tempat di mana nama Tuhan tinggal. Dan 1 Raja-Raja 8 ayat 33 dan 34 katakan, apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Artinya, bait suci bagi bangsa Israel sebenarnya adalah tempat mereka datang berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan beribadah kepada Allah Israel. Bagi mereka, bait suci adalah lebih dari sekedar bangunan fisik. Itu merupakan sebuah pusat spiritual, liturgis, nasional, bahkan eskatologis yang mendalam. Bait suci juga telah menjadi pusat pengajaran bagi orang Yahudi. Tidak salah jika Yesus sering mengajar di sana. Nah, apa kegiatan yang sering dilakukan di bait suci? Yaitu ibadah, berdoa, ada pengajaran di sana, dan bagi orang Yahudi mereka harus membawa korban dan persembahan kepada Allah di bait suci. Itulah kebiasaan kegiatan yang mereka adakan. Nah, siapa yang memiliki wewenang mengatur atau memanage bait suci? Dan mengapa pada saat itu diizinkan orang untuk berdagang? Apa motif dan latar belakangnya? Di dalam buku Alfa Omega jilid 5 halaman 156 dikatakan bahwa imam-imam dan penghulu-penghulu disebut sebagai wakil-wakil Allah bagi bangsa itu. Dan sebenarnya mereka harus membetulkan perlakuan salah terhadap halaman bait suci itu. Artinya para pemimpin Yahudi dalam hal ini, para penghulu dan imam-imamlah yang memiliki wewenang untuk mengatur seluruh kegiatan perbaktian di bait suci, termasuk mengatur para pekerja atau pegawai bait suci. Mengapa mereka kemudian mengizinkan orang berjual beli di bait Allah? Alfa Omega jilid 6 halaman 211 katakan bahwa mereka sangat dikuasai keserakahan untuk memperoleh keuntungan sehingga pada pemandangan Allah mereka tidak lebih daripada pencuri. Mereka sungguh tergiur penghasilan dari setiap transaksi yang sebenarnya telah mengotori bait Allah. Jadi motifnya adalah keserakahan. Nah, mengapa Yesus begitu berani mengusir yang berdagang di bait suci? Dan apa wewenang Yesus serta apa pelajarannya? Alfa Omega jilid 6 halaman 211 katakan, dalam kegenapan nubuatan orang banyak telah memasyurkan Yesus sebagai Raja Israel. Ia telah menerima penghormatan mereka dan menerima jabatan Raja. Dalam tabiat seperti inilah ia harus bertindak. Dia berdiri di depan mereka dengan kebesaran Raja Sorga. Keilahian memancar melalui kemanusiaan, menyelubungi Kristus dengan keagungan dan kemuliaan yang belum pernah dinyatakannya sebelumnya. Yesus berani mengusir mereka yang berdagang di bait suci dengan wewenang sebagai Raja. Yesus kemudian mengutip dari Yesaya 56 ayat 7 untuk mengingatkan ajarannya sendiri melalui Nabi Yesaya. Dikatakan dalam ayat itu, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Itulah pelajaran Yesus tentang bait Allah. Baik, saat ini kita tiba pada pokok diskusi mengenai siapakah yang mengatakan engkau dapat melakukannya. Dan di dalam konteks Markus pasal 11 ayat 27 sampai 23, kita akan melihat mengapa Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari imam-imam kepala, ahli Taurat, dan juga imam kepala yang bertanya tentang kuasa yang Yesus miliki. Bukankah kesempatan itu sangat bagus untuk mengajar mereka? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, konteks pertanyaan para imam bukanlah pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan, tetapi adalah tujuan untuk menyerang Yesus. Pertanyaan ini
seharusnya adalah sebuah hinaan atau sebenarnya adalah sebuah hinaan yang menyudutkan dan mempermalukan Yesus. Artinya, seorang dapat mengajar dan berkhotbah pada zaman itu karena telah ditabiskan oleh majelis Sanhedrin. Jadi setelah seorang tamat dari sekolah agama dan menunjukkan kemampuan-kemampuan yang unggul, maka mereka akan direkomendasikan untuk ditabiskan dan mendapat izin untuk mengajar. Dalam kasus ini, Roh Nubuat menjelaskan jika mereka sangat berharap agar Yesus menyatakan jika ia mendapatkan otoritas dari Allah sehingga ia dapat disalahkan. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 216 mengatakan mereka mengharapkan dia menuntut bahwa kekuasaannya berasal dari Allah. Halaman 215 mengatakan tujuan mereka lakukan ini agar memancing suatu pengakuan atau pernyataan yang dengannya ia dapat disalahkan. Nah, mungkin kita bertanya, jika harus dijawab, dengan kuasa manakah Yesus melakukan itu? Apa jawabannya? Nah, saudaraku, di dalam cerita ini Yesus memberikan respon. Dan respon itu diungkapkan dengan pertanyaan, yaitu mengenai baptisan Yohanes. Berasal dari surga atau berasal dari manusia? Roh Nubuat menjelaskan jika orang-orang ini, para imam, orang Farisi, mereka berunding dan pura-pura tidak tahu. Artinya mereka tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Nah, di dalam konteks ayat ini, di dalam bait suci, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 213 mengatakan, tidak seorang pun berani meragukan kekuasaannya. Artinya mereka tahu kekuasaannya. Mereka tahu bahwa Yesus itu memiliki otoritas. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Jadi mereka sudah mendapatkan jawabannya. Yesus memiliki kuasa. Dan kuasa itu bukan berasal dari manusia. Tetapi dari surga. Karena Yesus itu adalah Allah. Nah, di dalam konteks pelajaran Markus 12 ayat 1-12, kita akan melihat sebuah perumpamaan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan-perumpamaan ini, atau siapa yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini? Kalau kita melihat perumpamaan di dalam Markus pasal 12 ayat 1-12, kita akan melihat ada 7 simbol di dalam perumpamaan ini. Kalau kita membaca di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 220, kita akan melihat 7 simbol itu adalah yang pertama pemilik kebun anggur atau tuan tanah, kemudian kebun anggur, kemudian ada pagar di sana, ada menara di sana, kemudian ada penggarap-penggarap, ada hamba-hamba yang akan diutus, dan anak atau ahli waris. Nah, siapa atau apa arti dari 7 simbol di dalam perumpamaan ini? Yang pertama, pemilik kebun anggur atau tuan tanah itu adalah Allah sendiri. Kemudian kebun anggur itu adalah bangsa Yahudi. Pagar di sana adalah hukum Allah. Menara di sana artinya bait suci. Penggarap-penggarap ini adalah orang Yahudi itu sendiri, tetapi khususnya kelompok yang tidak berterima kasih dan membunuh para nabi, dan kemudian mereka akan membunuh Yesus. Kemudian yang keenam, hamba-hamba yang diutus ini adalah para nabi yang dibunuh di zaman Perjanjian Lama. Dan yang ketujuh, anak atau ahli waris itu adalah Yesus sendiri. Nah, kalau begitu, apa pengertian dari perumpamaan ini dan mengapa para pendengar kurang senang dengan pelajaran ini? Jadi, saudara, di dalam perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa terjadi penolakan kepada pemilik kebun anggur itu. Entah itu dari hamba-hamba yang dikirim, demikian juga ketika anak itu dikirim. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sementara menunjukkan karena terjadi penolakan pada saat itu, maka kebun ini akan diberikan kepada orang lain. Artinya hak bangsa ini atau keistimewaan bangsa ini akan diberikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi tahu benar apa arti dari perumpamaan ini. Mereka mengetahui jika kebinasaan akan datang pada mereka. Bukan saja atas bait suci, bukan saja atas kota Yerusalem, tetapi juga atas hak bangsa itu. Hak bangsa itu akan berakhir. Allah akan menarik hak mereka sebagai suatu bangsa, dan itu akan diberikan kepada orang lain. Dan inilah yang membuat mereka tidak setuju atau tidak senang dengan Yesus.
Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan tanggung jawab duniawi dan hasil surgawi. Dalam pelajaran Markus 12 ayat 13-27, apa motif orang Farisi dan Herodian bertanya tentang membayar pajak kepada Kaisar? Dalam buku Alfa Omega jilid 6 halaman 227 di sana dikatakan bahwa orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian untuk menjerat Yesus kalau Yesus setuju untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Bila demikian akan ada kesaksian yang disampaikan oleh orang Herodian untuk mendakwa Yesus melakukan perlawanan dan juga memimpin pemberontakan terhadap Kaisar. Padahal orang Farisi sendiri menganggap bahwa membayar upeti kepada Kaisar berlawanan dengan hukum Allah. Jadi itulah motif mereka. Nah, apa yang wajib dibayar kepada Kaisar saat itu dan apa yang wajib dibayar kepada Allah? Yang wajib dibayarkan kepada Kaisar dalam konteks saat itu adalah pajak atau upeti sebagai simbol tunduk kepada pemerintahan Kaisar. Dalam hal ini, Yesus menegaskan bahwa adalah wajib membayar pajak kepada Kaisar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 482 katakan, di sini Yesus menetapkan prinsip dasar yang menentukan tentang hubungan orang Kristen dengan negara. Ia tidak boleh mengabaikan klaim negara atas dirinya karena ada hal-hal tertentu yang menjadi milik Kaisar. Markus 12 ayat 17 mengatakan, berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, bukan membayar kepada Allah. Kita tidak bisa membayar sesuatu kepada Allah sebab semuanya adalah miliknya. Seventh-day Adventist Bible Commentary halaman yang sama mengatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan otoritas tertinggi adalah milik Allah sehingga kita wajib memberikan, bukan membayar. Memberikan hati dan kesetiaan tertinggi kita hanya kepada Allah. Nah, menurut ajaran Yesus, apakah ada kebangkitan? Kapan kebangkitan itu, di mana, kemana setelah kebangkitan, dan apa pekerjaan atau aktivitas dari mereka yang dibangkitkan? Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan dengan mengatakan dalam Markus 12 ayat 24 dan 25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Artinya, Yesus mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati. Contoh lain dari ajaran Yesus tentang kebangkitan adalah dalam Yohanes 5 ayat 21, di mana Yesus katakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, sekarang kapan kebangkitan itu? Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 mengatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 1 Tesalonika 4 ayat 16 katakan bahwa kebangkitan orang benar terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemana mereka? Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa mereka akan tinggal bersama Tuhan di tempat yang menurut Yohanes 14 ayat 1-3 telah disiapkan Yesus, yaitu di surga menurut kitab Wahyu pasal yang ke-21. Sementara orang jahat menurut Wahyu 20 ayat 5 akan bangkit pada akhir dari masa 1000 tahun atau milenium, namun mereka hanya akan bangkit untuk mengalami kematian yang kedua atau kebinasaan kekal. Nah, apa pekerjaan dan aktivitas yang dibangkitkan? Atau orang-orang yang dibangkitkan? Jawaban Yesus dalam Markus 12 ayat 25 adalah bahwa mereka akan hidup seperti malaikat, yaitu mereka yang adalah orang benar yang dibangkitkan. Dan menurut Wahyu 20 ayat 6, mereka akan turut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Sementara orang jahat yang bangkit menurut Wahyu 20 akan bergabung dengan iblis, berperang melawan Allah untuk terakhir kalinya, namun akan mengalami kebinasaan, kematian kekal, kematian kedua akibat dosa dan kejahatan mereka. Baik, mari kita masuk pada topik mengenai hukum yang paling utama. Mungkin kita bertanya, apa hukum yang paling utama dan yang utama? Dan bagaimana dengan 10 hukum? Mengapa seperti ada tingkatan hukum? Nah, saudara-saudaraku, kalau kita membaca cerita ini, jelas di sana bahwa ada hukum yang utama. Yesus juga menyebutkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Hukum yang pertama adalah
uraian atau kesimpulan dari hukum pertama sampai hukum kedua, hukum pertama sampai hukum keempat di dalam 10 hukum. Sedangkan hukum yang kedua, mengasihi manusia, itu adalah uraian atau kesimpulan ringkasan dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Jadi hukum yang pertama sampai keempat adalah mengasihi mengasihi Allah, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah mengasihi sesama. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa ungkapan hukum yang paling utama dan juga hukum yang lain, ini sebenarnya adalah istilah-istilah orang Yahudi. Dan istilah-istilah ini hanya fokus pada penerapan hukum pertama sampai yang keempat. Kemudian dengan cara yang sama, mereka mengutamakan hukum ini, hukum yang pertama sampai yang keempat. Kemudian mereka mengabaikan hukum yang kelima sampai yang ke-10 karena tidak utama daripada yang pertama. Oleh karena itu di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 483 sampai 484 di sana mengatakan seperti begini. Pertanyaan ini mungkin didorong oleh upaya para rabi untuk mengatur semua perintah hukum dalam sebuah hierarki kepentingan. Ketika persyaratan dari dua perintah tampaknya bertentangan, artinya ketika mereka mau menguruskan sabat, di saat yang sama mereka harus menghormati orang tua, sepertinya itu bertentangan, maka yang dianggap lebih besar akan didahulukan dan membebaskan seseorang dari tanggung jawab karena melanggar perintah yang lebih kecil. Jadi contoh hari Sabat bertentangan dengan orang tua, maka mereka harus mendahulukan hari Sabat karena hari Sabat itu adalah hukum yang utama dan tidak apa-apa melanggar perintah yang kedua ini sesama manusia karena itu adalah perintah yang lebih kecil. Nah, dikatakan di sini bahwa orang-orang Farisi meninggikan 4 ajaran pertama dari Dekalog sebagai yang lebih utama, yang lebih penting daripada 6 ajaran terakhir, dan akibatnya mereka gagal dalam masalah-masalah agama praktis. Nah, saudara, Walter Wessel di dalam The Expositors Bible Commentary volume 8 halaman 737 menjelaskan bahwa Yesus di sini memberikan kesan jika kasih kepada sesama adalah hasil yang alami dan logis dari kasih kepada Allah. Kedua perintah ini adalah satu kesatuan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau begitu, apakah ada reward dan punishment jika kita melakukan hukum yang utama dan yang paling utama? Ada 5 reward dan juga ada 5 punishment. Yang pertama reward adalah kehidupan yang berlimpah. Kalau kita melakukan hukum-hukum ini, maka kita akan memiliki kehidupan yang berlimpah. Yang kedua, kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Yang keempat, kita akan mendapatkan sukacita. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan hidup kekal. Sedangkan punishment, yang pertama, kita tentu akan terpisah daripada Allah. Yang kedua, kita kehilangan berkat Allah. Yang ketiga, hati nurani kita akan terbebani. Dan yang keempat, kita kehilangan kesaksian sebagai pengikut Yesus. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah penghakiman atas kita. N.T. Wright, sarjana perjanjian baru, mengatakan, mengasihi Allah dan sesama, rewardnya adalah transformasi kita menjadi serupa dengan Kristus. Sedangkan D.A. Carson, sarjana perjanjian baru, mengatakan punishment dari tidak mengasihi Allah dan sesama adalah hilangnya pengalaman akan kasih itu. Di bagian terakhir muncul pertanyaan untuk aplikasi. Apa kontroversi yang terjadi dengan orang percaya dan gereja saat ini? Kita harus sadari bahwa sebagai umat Allah dan sebagai gerejanya, kita adalah objek serangan dan penipuan setan atau si jahat. The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 337 katakan bahwa ketika umat Allah mendekati bahaya di akhir zaman, setan mengadakan konsultasi yang sungguh-sungguh dengan para malaikatnya tentang rencana yang paling berhasil untuk menggulingkan iman mereka. Iman orang percaya. Ia mengarahkan para malaikatnya untuk memasang jeratnya secara khusus kepada mereka yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dan berusaha untuk mentaati semua perintah Allah. Jadi kita adalah objek dari serangan setan. Setan dengan sengaja menimbulkan kontroversi dan pertentangan di dalam gereja Allah, baik itu dalam persatuan, mengenai ajaran, dan juga sistem dalam organisasi atau institusi gereja.
Sebagai contoh, ada kontroversi tentang pengelolaan keuangan dalam organisasi gereja, atau mungkin kontroversi tentang kehidupan para pendeta dan pemimpin gereja, dan lain sebagainya. Nah, bila pemimpin gereja tidak hidup seperti aturan yang dikhotbahkan dan jauh dari kehidupan Yesus yang sederhana dan kasih, bagaimanakah kita menyikapinya? Tentu kita boleh menegur dengan kasih dan kelembutan sesuai dengan prinsip di dalam Matius 18, yakni secara empat mata. Namun kita tidak boleh menggosip atau mengutuki mereka. Dalam buku Counsels for the Church halaman 178 di sana dikatakan, pencobaan diizinkan untuk menguji hati umat Tuhan. Ketika kesulitan menimpa salah satu alat Tuhan, akan terlihat seberapa besar iman sejati yang kita miliki kepada Tuhan dan pekerjaannya. Pada saat seperti itu, janganlah ada orang yang memandang segala sesuatu dengan cara yang paling buruk dan mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan. Janganlah mengkritik mereka yang memikul tanggung jawab, khususnya di dalam gereja, mungkin pendeta atau pemimpin organisasi. Janganlah percakapan di rumah Anda diracuni dengan kritik terhadap para pekerja Tuhan. Orang tua yang menuruti roh suka mengkritik, ini tidak akan memberikan kepada anak-anak mereka apa yang akan membuat mereka berhikmat untuk memperoleh keselamatan. Kata-kata mereka cenderung menggoyahkan iman dan keyakinan bukan hanya anak-anak tetapi juga mereka yang lebih tua. Jadi perlu kita hati-hati di dalam menyikapi hal ini. Baik saudara, di akhir dari diskusi kita ini kita memiliki pertanyaan. Apakah kita sebagai orang Kristen boleh mengutuk? Dan kemudian apakah gereja boleh menghindari dan berupaya mengurangi pajak penghasilan para pengerjanya? Baik, yang pertama-tama kita melihat soal mengutuk. Mari kita lihat perspektif Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang mengutuk? Di dalam Alkitab ada larangan mengutuk. Yakobus pasal 3 ayat 9-10, Roma 12 ayat 14 jelas memberikan kita perspektif Alkitab mengenai mengutuk. Bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengutuk. Kemudian yang kedua, Yesus mengajarkan bukan mengutuk, tetapi mengasihi, berdoa untuk musuh. Matius pasal 5 ayat 44. Seorang teolog Anglikan yang bernama John Stott mengatakan bahwa mengutuk bertentangan dengan panggilan Kristen untuk mengasihi dan memberkati. Kita dipanggil untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu penting untuk membedakan antara mengutuk dan mengkritik. Ya, mengutuk beda dengan mengkritik. Nah, Yesus lebih sering mengkritik daripada mengutuk. Kritik yang konstruktif, artinya kritik yang membangun. Apa yang tampak sebagai kutukan lebih tepat dipahami sebagai kritik tajam atau peringatan keras. Dan tujuan kritik Yesus adalah untuk koreksi dan juga pertobatan. Nah, mari selanjutnya kita lihat apakah gereja boleh menghindari dan mengurangi pajak penghasilan para pengerja. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum, bahwa pengerja gereja atau pendeta itu diwajibkan membayar pajak penghasilan dan pajak apa saja sesuai dengan ketentuan ketetapan yang berdasarkan rincian yang ada. Jadi dari aspek hukum kita harus wajib membayar pajak. Yang kedua, perspektif Alkitab. Yesus dan Paulus menuliskan atau mengatakan bahwa penting bagi kita untuk membayar pajak. Jadi ada peringatan dari Yesus dan Paulus untuk membayar pajak baik kepada pemerintah maupun kepada kaisar. Menurut pandangan teologis, pendeta seharusnya mematuhi aturan negara sebagai bentuk kesaksian dan integritas. Dan yang terakhir, menurut pandangan etika Kristen, menghindari pajak secara sengaja adalah bertentangan dengan kejujuran dan integritas iman Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah diskusi pelajaran sekolah Sabat pekan ini dapat menolong kami untuk memahami maksud-maksud ilahi, tetapi di saat yang sama juga, Roh Kudus akan menyempurnakan pemahaman kami yang tidak sempurna ini, sehingga di dalam menerapkannya, kami benar-benar menerapkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.